Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Wolfardus Kosat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada video kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Pendidikan adalah memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya tidak memperhatikan cara belajar murid seperti cara belajar dengan mengamati atau visual, mendengar atau auditori, dan cara belajar dengan melibatkan gerak atau kinestetik. Selain itu, yang saya lakukan hanya mentransfer ilmu yang saya tahu kepada murid. Saya juga biasanya masih mengajar menggunakan metode yang simpel, yakni metode ceramah. Metode yang berpusat pada murid kurang saya perhatikan. Saya hanya menganggap intinya materi yang saya ajarkan selesai tanpa memperhatikan murid apakah sudah paham atau belum. Ada pula, sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap murid adalah subjek yang perlu dididik. Yang saya pikirkan adalah segala sesuatu yang apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka saya anggap itu salah tanpa memperhatikan alasan. Jika ada murid yang melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, maka perlu diubah. Hal ini membuat kesenjangan antara saya sebagai guru dan murid. Dampak dari hal ini membuat murid takut berpendapat, terlihat kaku, dan terlihat tidak aktif di kelas. Setelah mempelajari modul 1.1, saya membuat menjadi dua kesimpulan. Yang pertama, murid adalah subjek yang perlu diajar. Dalam hal ini, saya perlu memperhatikan kebutuhan murid karena ada istilah Ki Hajar Dewantara yang saya yakini yakni menghamba pada murid. Kebutuhan murid dalam belajar seperti belajar dengan cara mengamati atau visual, mendengar atau auditori, dan melibatkan gerak atau kinestetik harus saya perhatikan. Selain itu, saya harus berinovasi dalam menggunakan metode pembelajaran. Jangan hanya menggunakan metode ceramah. Metode pembelajaran yang dimaksud adalah metode yang berpusat pada murid dan harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam murid. Yang kedua, murid adalah subjek yang perlu dididik. Untuk mendidik murid, yang saya perlukan adalah saya harus berpegang pada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingat Sutulada, artinya saya sebagai guru harus sebagai teladan untuk murid, baik di kelas, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Yang kedua, Ing Madia Mangun Karsa, artinya saya sebagai guru harus menumbuhkan rasa semangat bagi murid saya. Memberi rasa semangat yang dimaksud adalah saya sebagai guru harus memiliki rasa peduli terhadap murid saya. Yang ketiga, Tuturi Andayani, artinya saya sebagai guru harus menuntun, mendorong, dan menempa murid saya ke arah yang lebih baik. Yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yakni pertama, saya berusaha untuk mendisiplinkan diri dalam kelas. Hal ini perlu dilakukan karena saya mau sebagai teladan bagi murid saya, mau menumbuhkan rasa semangat bagi murid saya,
dan saya mau menuntun murid saya ke arah yang lebih baik. Kedua, menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid, serta harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid, selain informasi yang diperoleh saat pembelajaran mudah diingat dan dimengerti, karena mereka terlibat langsung, biasanya menghasilkan murid yang aktif, kritis, kreatif, dan inovatif. Hal ini sesuai tuntutan zaman yang memerlukan manusia yang mampu berinovasi, kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Ketiga, membuat kesepakatan kelas. Hal ini perlu dilakukan karena biasanya aturan-aturan di sekolah, khususnya aturan-aturan di dalam kelas, dibuat oleh guru-guru setiap. Murid diharuskan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Masalah tersebut menjadi acuan untuk murid menjadi kurang disiplin. Untuk itu, diperlukan kesepakatan antara guru dan murid dalam kelas terkait aturan-aturan di dalam kelas. Itulah hasil kesimpulan dan refleksi terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.